sederhana. Bahagia itu milik kita. Aku raja dan engkau ratunya. Walau cuma kita berdua yang tahu, aku dan kamu, kita berdua bahagia. Sederhana, mengertilah, percayalah, aku dan kamu, kita tercipta untuk menjadi satu. Hal yang ku tahu, cinta takkan kemana-mana bila kita berdua, kita bersama, kita bahagia. Sederhana. Cipta untuk menjadi satu. Hal yang ku tahu, cinta takkan kemana-mana bila kita berdua, kita bersama, kita bahagia. Sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berada dimanapun di seluruh Indonesia, setelah tanggal 19 Juni kita bertemu kembali hari ini, malam ini di ruang publik kita. Mudik telah selesai, Lebaran telah selesai. Para pemudik, terutama dari Jakarta, sudah kembali ke Jakarta. Bahkan juga ada yang membawa barangkali temannya, familinya untuk bekerja di Jakarta. Dan mudik kali ini dianggap sukses. Ya, artinya lancar. Di dunia ada 3 pergerakan atau logistik manusia yang sangat besar dan kompleks, yaitu di Tiongkok pada saat pada saat Tahun Baru Tiongkok ada ratusan juta orang bergerak ke daerahnya. Kemudian saat haji, hampir 3 juta orang bergerak berkumpul di satu tempat dalam waktu hari yang sama. Dan yang ketiga adalah mudik Lebaran di Indonesia. Nah, beberapa pendapat koran Tempo, koran Kompas, DPR itu menyatakan apresiasinya kepada pemerintah yang telah menjalankan kemudian mengawal mudik sampai kembali ke Jakarta utamanya berjalan dengan baik. Malam ini hadir di antara kita Pak Basuki, Menteri PUPR. Beliau yang mengatur, meregulasi suprastruktur jalannya, sampai jalan darurat pun dipakai ya Pak Basuki kemarin. Kemudian di sebelah kirinya ada Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan, yang mengatur tentang moda transportasinya. Memang fokus kita banyak di jalan, menggunakan mobil, bus, kereta dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, justru moda transportasi yang paling banyak pertumbuhan tertinggi adalah melalui transportasi udara. Nanti Pak
Budi kami juga minta pendapatnya, kesannya bagaimana mengatur mudik ini dari sisi moda transportasi. Yang terakhir itu Pak Rikwanto, Karopenmas Polri mewakili Kapolri yang hari ini berhalangan hadir karena baru saja hari ini merayakan ulang tahun atau hari ulang tahun peringatan HUT Bayangkara. Nanti Pak Karopenmas ini tentunya bisa menyampaikan bagaimana mengatur traffic lalu lintas agar lancar. Saya mulai dari Pak Basuki. Pak Basuki, bagaimana nih Pak evaluasi setelah kembalinya kemarin? Karena apa saya tanya beliau bertiga ini? Karena di kabinet sebelum Lebaran ada sidang kabinet paripurna. Ada beberapa menteri yang tidak boleh cuti oleh Presiden. Ada yang beberapa menteri yang boleh setengah cuti dan dipersilakan cuti. Yang tidak boleh cuti adalah antara lain Pak Basuki, Pak Budi, dan Kapolri. Ini silakan Pak Basuki. Oke, terima kasih Pak Rudi. Jadi kalau untuk mudik, saya Kementerian PUPR bertanggung jawab terhadap penyediaan infrastrukturnya. Terutama jalan dan jembatan harus siap untuk dilalui mudik. Dan persiapan untuk infrastruktur tidak bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan sebelum mudik. Jadi kami sudah siapkan mulai bekerjanya setelah selesai mudik tahun 2016. Jadi seperti sekarang ini, kami sudah akan mulai bekerja untuk persiapan mudik 2018. Sesuai dengan evaluasi yang kita lakukan kinerja mudik tahun 2017 ini. Contohnya, jadi kalau yang dari Sumatera kita ada tol 65 km yang dianggap darurat, pasti tahun depan sudah nggak darurat. Harus tidak nggak darurat. Karena prinsipnya tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Ada yang darurat lagi nggak tapi Pak tahun depan? Kalau yang sekarang sudah beres Pak? Kalau yang sekarang misalnya darurat Brebes, Gringsing, Semarang, tahun depan insya Allah, kalau 2018 akhir, insya Allah sudah operasional. Tapi saya mencita-citakan untuk mudik 2018 sampai Semarang sudah harus jadi tolnya. Walaupun nanti belum operasional, tapi sudah lebih baik daripada, jadi bukan darurat lagi. Seperti hanya yang flyover 4 itu seminggu setelah Brexit saya telepon Pak Kapolri dulu 2016 untuk memerintahkan saya membangun itu sebagai dasar saya membangun itu secara cepat. Jadi demikian juga yang sekarang ini ternyata seperti yang Pak Rudi sampaikan, jalan tol darurat Brebes Gringsing 110 km dan flyovernya Kelonengan, Dermolen, Kertek, ya, itu sangat membantu. Pak Royke dari Kakor Lantas menyampaikan bahwa tol darurat itu bisa memecah traffic sampai dengan 50%-nya, ya. Jadi kalau ke Cipali itu 60%, itu nanti sebagian besar kalau itu 60% malahan. Kalau tidak ditahan itu bisa 80%. Tapi justru ditahan supaya tetap keluar ada yang di Pantura. Jadi ini saya kira ternyata memang kita sangat terlambat pengadaan infrastrukturnya. Jadi tahun ini mulai bulan ini juga kita sudah kumpulkan minggu lalu untuk terus bekerja, maka sudah ditutup sekarang tol darurat untuk kami kerjakan tolnya yang beneran. Oke, itu dari sisi suprastrukturnya, artinya jalannya. Ini sekarang ke Pak Budi, moda transportasinya gimana nih Pak Budi? Ya memang mudik ini adalah satu, bahkan bisa dikatakan bagaimana kemampuan sarana transportasi itu berjalan efektif. Nah, oleh karenanya pada saat kita diamanahkan oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan lebih baik, ditambah lagi jangan ego sektoral, ya saya mengajak teman-teman ini ya sama-sama gitu, karena nggak mungkin kita lakukan sendiri. Nah, kalau dilihat dari berbagai sektor yang kita lakukan, darat memang menjadi suatu heavy, tetapi yang lain juga punya peran besar, terutama angkutan udara. Ada pertumbuhan kurang lebih 10% dibandingin tahun lalu. Artinya
ada shifting yang tadinya mungkin darat atau laut pindah ke udara. Dan alhamdulillah udara ini yang biasanya kita biasa ada delay, alhamdulillah kita bisa manage dengan baik. Apa yang kita lakukan sebenarnya sederhana. Bagaimana kita mau kerja ekstra dengan bekerja sampai tengah malam, jam 12 malam. Bahkan di satu bandara itu 24 jam. Sehingga yang terlambat itu tidak terlambat lagi gitu. Nah, memang kerja keras dari teman-teman Matra Udara. Di tempat-tempat yang lain sebenarnya kereta api juga melakukan all out. Hanya saja memang kereta api sudah full book ya, jadi memang tidak ada ruang yang terlalu banyak. Nah, kapal kita sedang coba sekarang ini. Kita sudah mencoba 20.000 pemudik. Dan tahun depan mungkin ini menjadi alternatif karena ruangnya masih besar. Darat memang kami koordinasikan dengan Kementerian PU, dengan polisi dan sebagainya. Ini memang bisa dikatakan satu pertempuran ya, di mana kita harus mempersiapkan dengan baik dan menentukan langkah-langkah tertentu dan bahkan secara detail kita komunikasi kepada masyarakat. Jadi ada satu hal yang pada saat itu kita lakukan adalah komunikasi internal dan komunikasi kepada masyarakat. Sehingga apapun yang kita putuskan, kita harus komunikasi dengan masyarakat. Pada saat saya bersama stafnya Pak Basuki mencoba gerincing jalan dan kita lihat jalannya bagus, pasti, tapi memang belum bisa cepat gitu. Akhirnya saya minta izin Pak Basuki, komunikasi. Untuk menentukan jalan. Untuk jalan. Setelah itu saya komunikasi dengan Kakor Lantas. Boleh nggak ini kita batasi 40 km. Ternyata memang setelah itu selesai. Nah setelah itu kita komunikasi kepada masyarakat. Melalui media diantaranya TVRI. Nah itu juga sampai ke masyarakat. Sehingga hari pertama masih ada komplain. Hari kedua tidak ada komplain. Gitu. Jadi saya pikir kekompakan ini bagian dari yang menurut hemat saya menjadi suatu cara kita untuk mencari solusi. Ya, pemirsa semua, salah satu keberhasilan dari manajemen mudik kali ini adalah turunnya jumlah kecelakaan. Ya, itu dikarenakan antara lain pengaturan manajemen dari traffic. Juga ada program angkutan motor gratis yang dikoordinir oleh Kementerian Perhubungan. Itu juga meningkatnya atau menurunnya kecelakaan yang terjadi. Dan ini apresiasi jempol tentunya diacungkan kepada Pak Rikwanto dan jajaran Kapolri. Ada belasan ribu Polri yang turun ke lapangan. Sebelum saya tanya Pak Rikwanto, untuk sementara kita break komersial dulu. Saatnya saya Joe Richard menemani Anda dan inilah kesempatan kedua. Adalah kesempatan untuk menjadi penyanyi. Walaupun dulu gagal jadi penyanyi. Sekarang saatnya ya. Wow. Jadi harus ikut karena acaranya seru banget. Ikuti kesempatan kedua, Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Korupsi, musuh bersama. Mengangkat berbagai berita kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Lalu sistem yang kita bangun ini benar, ini sudah rampung. Kami hadirkan Berantas Korupsi, Senin pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Yang istimewa, mega korupsi triliunan rupiah. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica.
Untuk menambah rasa, kita tambahkan jangkrik. Makanya, pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ruang publik kita. Selamat datang kembali di ruang publik kita, Pak Rikwanto. Bagaimana teman-teman Polri ini melakukan manajemen traffic hingga ujung-ujungnya lebih lancar dan turunnya jumlah kecelakaan? Iya, Pak Menteri, Pak Rudi. Jadi memang pengalaman tahun sebelumnya itu terjadi Brexit dalam tanda petik. Itu dampaknya luar biasa. Kepada kinerja kita juga sangat istilahnya membuat kita terhempas ya. Kenapa pengaturannya begitu tidak maksimal, sehingga seolah-olah kendaraan itu terjaring waktu itu dalam suatu jaring besar dan tidak ada jalan lolos. Nah, pengalaman itu tahun ini oleh Pak Kapolri, Pak Tito, itu tidak boleh terulang. Dan memang kita sungguh-sungguh. Nah, di sini Pak Kapolri punya strategi, memang kita anggap, saya pribadi ya, luar biasa karena tidak bekerja sendiri, melibatkan stakeholder. Nah, para stakeholder itu kementerian terkait dilibatkan, bapak-bapak dilibatkan semuanya. Bagaimana pemerintah daerah, juga Kementerian Dalam Negeri, pasar tumpah, perapatan-perapatan dan lain-lain, wali kota, bupati dilibatkan semuanya. Bagaimana Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan segala macamnya di situ, supaya semua rencana yang akan melancarkan pemudik itu bisa terwujud. Karena nggak mungkin dengan anggota puluhan ribu sekalipun di lapangan itu bisa terurai, karena faktornya terlalu banyak variabelnya di situ. Dan Pak Kapolri turun langsung, naik helikopter dari mulai Semarang, disapu ke belakang, tiap titik ditanya satu persatu. Siapa berbuat apa masalahnya, apa solusinya. Kalau solusinya itu bisa dikerjakan sendiri oleh polisi, dikerjakan. Kalau tidak, dibicarakan dengan stakeholder, kementerian terkait. Itu yang dilakukan. Dan ini jauh-jauh hari.